Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita sudah sampai ke tempat yaitu Candi Tikus. Sesuai dengan kronologi sejarahnya bagaimana ditemukan ini adalah pada masa Bupati Raden R.A.A. Joyonegoro Adinegoro itu mendapat laporan bahwa seluruh lingkungan di sekitar sini, terutama adalah daerah pertanian, itu sedang diserang hama tikus. Nah, ketika itu seorang bupati mengambil kebijakan supaya mengusir tikus tersebut. Nah, akhirnya ketika hama tikus tadi diusir bersama-sama seluruh kabupaten, kenyataannya tikus itu larinya ke gundukan sebuah makam. Setelah dikejar dan digali, gundukan tersebut ternyata adalah muncul sebuah batu bata merah. Setelah digali lebih dalam lagi, akhirnya seperti candi yaitu Mehru. Puncaknya itu disebut dengan nama Mehru gitu ya, seperti Gunung Semeru. Karena apa? Di situ adalah tempat semedinya untuk Gunung Semeru, karena agama Hindu kiblatnya adalah ke Gunung Semeru kalau di sini itu ya. Lalu setelah itu karena sudah kadung disebut oleh warga masyarakat itu disebut dengan nama candi, maka tempat ini disebut dengan nama candi. Tetapi oleh para ahli sejarah, karena ini bukan candi tetapi tempat pemandian atau petirtaan, maka disebut dengan nama petirtaan Candi Tikus. Itu aja itu ya. Nah, untuk mengitari tempat pemandian atau candi-candi di seluruh Jawa, itu untuk mengitari kita harus pradaksina, menganankan sebuah candi sesuai dengan jarum jam gitu ya. Baiklah, untuk menjelaskan saya awali dari pintu utama. Pintu utama adalah untuk pemandian petirtaan ini dilambangkan dengan tempat yang berundak-undak. Ini ya, tempat berundak-undak. Ini adalah pintu gerbang utama. Ini dulu adalah gapuranya ya. Ini gapura. Lalu candi ini dikitari dengan telasar kurang lebih 75 cm paling atas. Telasarnya adalah tembok ini ya. Kita menganankan ya sambil berjalan ya. Saya jelaskan, ini yang disebut dengan telasar. Ini adalah telasar, luasnya kurang lebih 75 cm. Setelah kita mengitari telasar ini, candi yang berbentuk kubus ini panjangnya kurang lebih 29,5 meter, sedangkan lebarnya adalah 28,65 meter. Lalu turun sedikit 1 meter, ini ada telasar yang lebih luas. Terus ketika kita turun ke bawah, di kanan kiri itu ya, ada bilik pemandian. Ada bilik pemandian, di mana ketika kita pemandian ini luasnya, panjangnya itu 3,5 meter, 3 meter dengan lebar 2 meter, sedangkan kedalaman kurang lebih ada 1 meter. Lalu para ahli sejarah memprediksi bahwa kolam ini ya, nanti belum sampai ke situ ya, nanti belum sampai ke bawah ya. Kita mengikuti telasar ini. Baiklah, sudah telasar ya, kita turun ya. Ini maka di sini kanan kiri ada petirtaan. Ada petirtaan ya. Kalau petirtaan ya ini. Petirtaan ini menurut saya, hemat saya tadi saya jelaskan bahwa panjangnya 3 meter, jangan lebarnya itu 2 meter, kedalaman Pak Coy keren. setengah meter. Bukan main. Para ahli sejarah kenapa 2? Karena para putra raja itu ada yang putri, ada yang laki-laki. Maka di sini mereka adalah tempat mandi laki-laki dan perempuan sebelum mereka mengadakan semedi persembahan kepada yang agung, yaitu pada masa itu Hindu juga adalah Tripitaka. Tripitaka adalah satu tapi tunggal, dewanya adalah Dewa Brahma,
Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Nah di situlah nanti di tempat pemandian ini ada tempat pancurannya ya. Depan ada tempat pancurannya, itu ada 3. Pancurannya yang kalau ini pancurannya ya nanti ya. Ada tempat pancurannya di sini. Ini terbuat itu ya. Pancurannya terbuat dari batu andesit. Batu andesit itu terbuat dari lahar yang sudah membeku, disebut dengan nama batu andesit. Lalu dalam sini disebut dengan nama Patma. Patma itu artinya adalah terate. Terate itu adalah tempat bersemayam para dewa gitu ya. Kita jalan ya. Di bilik kanan dan bilik kiri itu ya. Bilik kanan dan bilik kiri. Lalu mereka ke tempat peribadatan. Ini Mehru. Yang paling tinggi ciri dari Hindu itu adalah Linggaratna ya, yang seperti pucuk Pak. Semeru itu ya. Jadi di sini kiblatnya orang-orang agama Hindu pada masa itu adalah Gunung Semeru. Hindu Jawa dan Hindu Bali itu ke Gunung Semeru dan Gunung Merbabu. Jadi sedangkan Merunya kalau di yang tengah itu yang besar 1, bagian sebelahnya yang melingkar itu ada 4. Yang ini jumlah total semuanya Mehrunya itu ada 11 Mehru. Silahkan dihitung nanti ya, jumlah Mehrunya ada 11. Lalu di situ nanti di samping Mehru itu ada Kala Makaranya. Kala Makara itu tempat pembuangan air ya. Kalau di sini Kala Makaranya karena ada airnya ya, Kala Makaranya tidak kelihatan ya. Itu yang tertimbun itu loh ya. Nah, ini. Kalau yang sini terbuat dari batu bata, Kala Makaranya. Kala Makara itu artinya adalah terate. Itu ya, jadi yang terbuat dari bata, kalau materi terbuat dari batu, terus coba kita lihat, lalu disitulah ada hiasan-hiasan termasuk bunga terate itu ya, itu termasuk bunga terate. Coba kita hitung ya, 1, 2, kalau makara ya teman-teman airnya ya. Di sini adalah tempat masih tempat dianggap orang Hindu itu suci, maka perlu dihormati. Jangan sampai kalian tidak sopan itu ya. Lalu candi ini ditemukan sekitar tahun 1914, dipugar pada tahun 1984 sampai 85. Ini berkat Bupati Joyonegoro Joyo Kromo atau Adi Negoro gitu ya, Adi Negoro ya. Itu mereka pada masa itu masih penjajahan Belanda, mereka mengusulkan sehingga berkat perjuangan beliau sehingga terwujud semacam ini. Lalu dibangun dengan ciri ini, ciri bahwa ini adalah agama Hindu dan bangunan ini adalah arsitek pada abad berapa. Ciri bahwa agama Hindu dan ini dibangun sekitar abad berapa itu cirinya adalah Mehru ini. Mehru ini adalah gaya arsitek yang dibangun pada abad ke-13 dan 14, di mana di dalam bukunya Negara Kertagama yang yang ditulis oleh Empu Prapanca gitu ya. Empu Prapanca itu adalah sebagai Menteri Kanaruhan atau Menteri Agama di dalam kerajaan di dalam kerajaan Majapahit. Pada masa itu dipimpin rajanya adalah Hayam Wuruk. Dan candi ini dibangun itu tidak sekali jadi, tapi bertahap. Yang Mehru ini batunya kecil-kecil, batu batanya, tapi di dalam, nah ini ya, pasang ini termasuk besar-besar. Ini artinya bahwa candi yang pertama kali dibangun itu dengan batu bata yang besar. Setelah tahap kedua, maka batu batanya menjadi kecil-kecil ini.
Ini uniknya di sini, jadi pembangunan ini tidak langsung sekali, tetapi secara bertahap terus menerus. Nah di sini seorang raja kalau mandi itu tidak hanya sekedar mandi, juga melakukan suatu doa-doa gitu ya, mandi terlebih dahulu sehingga mereka benar-benar dalam pensucian diri itu benar-benar bisa sampai kepada yang widewasa atau yang menguasai jagat bumi ini, yaitu Dewa Tripitaka, Brahma, Siwa dan Wisnu. Artinya Brahma adalah yang menciptakan alam semesta ini, sedangkan Wisnu itu adalah yang memelihara. Setelah diciptakan maka semua alam semesta ini dipelihara oleh Wisnu. Nah setelah alam ini mengalami kerusakan, maka tugasnya yang merusak, misalnya seorang ingin meninggal dunia, itu yang mengambil adalah tugasnya Dewa Siwa. Dewa ya malaikat siapa gitu ya. Nah ini tugasnya Dewa Siwa. Jadi semua kalau sudah masa usia tuanya maka mereka akan diambil oleh Dewa Siwa. Ini dalam agama Trimurti, dalam agama Hindu dalam Trimurti. Ya bagian pose-pose ini kalau dalam candi ini disebut ya, ini adalah antepek gitu ya. Antepek, bagian sudut ini disebut nama antepek. Jadi yang paling bawah tidak bisa menjelaskan ya, untuk jala duaranya tidak bisa menemukan, tapi di sini nanti nah ini ya kelihatan semua ya, pancurannya kelihatan semua. Itu jumlah totalnya ada 11 pancuran. Jadi ketika dulu air tergenang ini bisa untuk pembuangannya. Lalu ada anggapan masyarakat, tapi ini tidak dimasukkan dalam sejarah, anggapan masyarakat bahwa ini bukan tempat pemandian, tapi ada yang mengatakan ini adalah penampungan air untuk dialirkan ke masyarakat desa Genuk di sini atau masyarakat Trowulan. Dan memang kerajaan Majapahit itu tepatnya ada di Kecamatan Trowulan atau Mojokerto Kabupaten. Nah, itu adalah lokasi kerajaan Majapahit dalam buku Negara Kertagama dan buku Pararaton. Nah, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Silakan kalian membuat film, nanti kumpul di sana, katanya difoto lagi, gitu ya. Silakan kalian itu membuat film. Dari saya cukup sampai di sini. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.